Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nabila, BP 161053-3004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang pengaruh kompetensi auditor, skeptisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan kemampuan pendeteksian kecurangan atas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Hal ini dilakukan pada studi kasus kantor akuntan publik di Kota Padang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Anus Yuskar, SE, MA, AKCA, dan dosen penelaa saya. Baiklah, sekarang kita masuk pada konten-konten apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada analisis dan pembahasan, lalu yang kelima ada kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada yang pertama, itu latar belakang. Yang pertama yaitu di dunia global seperti sekarang ini, kebanyakan perusahaan akan saling berkompetisi dalam persaingan usaha yang meningkat, agar terdapat terlihat sempurna di hadapan pihak eksternal serta pihak lainnya. Berbagai strategi dilakukan oleh setiap perusahaan dalam berbagai sektor, terutama pada laporan keuangannya. Auditor dalam hal ini merupakan pihak yang dianggap mampu menangani kepentingan prinsipal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Besarnya kepercayaan penggunaan laporan keuangan pada auditor mengharuskan para akuntan publik lebih memperhatikan kualitas auditnya. Lalu yang kedua ada perkembangan dunia usaha yang kompleks, juga membuat kemajuan bidang ekonomi bersamaan dengan munculnya kecurangan oleh orang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menuntut para auditor harus dapat memahami kecurangan tersebut. Lalu yang ketiga, di Indonesia masih banyak terjadi skandal-skandal yang menyangkut permasalahan laporan keuangan, sehingga menyebabkan masyarakat meragukan kualitas hasil audit. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Lalu, apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit? Lalu yang kelima, apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang terakhir yaitu apakah kompetensi, skeptisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan pendeteksian kecurangan sebagai variabel interveningnya. Lalu masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu adalah menguji dan membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, menguji dan membuktikan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, menguji dan membuktikan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, menguji dan membuktikan bahwa objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kelima, menguji dan membuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Serta yang keenam, menguji dan membuktikan bahwa kompetensi, skeptisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan pendeteksian kecurangan atas laporan keuangan sebagai interveningnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan informasi pada penelitian di bidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di KAP Kota Padang. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang kualitas audit, penyebab terjadinya fraud atau kecurangan, dan mengetahui cara penanggulangannya. Yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pelajaran bagi KAP untuk dapat mengintrospeksi auditornya untuk melakukan pekerjaan sesuai standar untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menilai kasus kecurangan. Lalu yang keempat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, skeptisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan pendeteksian kecurangan atas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada KAP Kota Padang. Baiklah, sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan kepustakaan. Bisa dimulai dengan landasan teori. Yang pertama ada kompetensi auditor. Nah, di sini artinya yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Selain itu, auditor juga harus memiliki keahlian dan kemampuan khusus yang cukup untuk di bidangnya.
Di sini ada sudut pandang kompetensi auditor, yaitu ada kompetensi auditor tim, kompetensi auditor individual, dan kompetensi auditor KAP. Lalu faktor yang mempengaruhinya yaitu pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kedua ada skeptisme profesional, yaitu sikap tidak mudah percaya terhadap bukti yang telah disajikan oleh manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit dengan kritis. Lalu yang ketiga ada integritas, yaitu mengharuskan seseorang auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasanya. Integritas juga dapat merupakan elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional bagi seorang auditor. Lalu ada objektivitas, yaitu kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor untuk pertimbangan auditor tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada kualitas auditor, ukuran klien, ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, lalu ada ketaatan terhadap ketentuan. Indikator-indikator yang ada dalam objektivitas ini yaitu bebas dari berbagai kepentingan dan mengungkapkan fakta sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu yang kelima yaitu ada independensi. Seorang auditor mempertahankan tanggung jawabnya dalam menyajikan hasil laporan keuangan yang dilakukan setiap periodenya, dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Lalu yang keenam ada kualitas audit, yaitu dapat dilihat dari kemampuan auditor dalam menemukan kejanggalan atau salah saji yang material pada laporan keuangan pada sistem akuntansi kliennya. Lalu yang terakhir ada pendeteksian kecurangan, yaitu merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak lain dengan niat untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Nah, di sini ada jenis-jenis fraud. Yang pertama fraud oleh karyawan, yang kedua fraud oleh manajemen, dan yang ketiga ada segitiga fraud atau sering disebut fraud triangle. Lalu pendeteksian fraud ada 3 juga. Yang pertama kecurangan laporan keuangan atau financial statement. Lalu yang kedua ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Yang ketiga ada korupsi. Nah, untuk dapat mencegah fraud tadi, kita dapat melakukan 5 hal, yaitu dengan cara yang pertama menciptakan sistem pengendalian yang baik, yang kedua menghambat terjadinya kolusi, yang ketiga mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud, yang keempat menciptakan gambaran hukuman yang tidak akan diterima bila melakukan fraud, lalu yang terakhir yaitu melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Nah, selanjutnya kita masuk pada tinjauan kajian terdahulu dan hipotesis. Yang pertama, untuk kajian terdahulu saya mengambil 5 sumber. Yang pertama ada Avanti tahun 2013 dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Yang kedua ada Muhammad Yusuf tahun 2014 dengan judul Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. Yang ketiga ada Sugermini dan Datrini tahun 2017 dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Etika, dan Role Stress Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Yang keempat ada Febrianti tahun 2014 dengan judul Pengaruh Independensi, Group Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Yang terakhir yaitu Cindy Hudanisa tahun 2014 dengan judul Pengaruh Objektivitas, Integritas, Kompetensi, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat di Lampung. Selanjutnya masuk pada kerangka pemikiran, yaitu dapat dilihat seperti slide saat ini. Lalu kita masuk pada bagian hipotesis, yang mana di sini ada 10 hipotesis. Dan secara keseluruhan dikatakan bahwa setiap indikator independen berpengaruh terhadap indikator dependennya. Lalu kita masuk kepada yang ketiga, itu ada metode penelitian.
Nah, yang pertama jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif, yang mana sebagian besar datanya merupakan numerik atau angka-angka. Lalu objek penelitiannya yaitu ada KAP Kota Padang dengan sasarannya itu seluruh auditor yang bekerja di KAP Kota Padang. Lalu populasi dan sampel, pada saat penelitian terdapat 60 populasi yang ada di Kota Padang dan sampel yang didapat ada 51 orang. Lalu masuk pada pengukuran variabel. Variabel penelitian ini diukur dengan skala Likert dengan jawaban 1-4. Lalu metode pengumpulan data yaitu dengan melalui survei dan menyebarkan kuesioner. Selanjutnya kita masuk pada variabel penelitian. Di sini ada variabel dependen yang mana itu kualitas audit. Yang kedua ada variabel independen yaitu kompetensi auditor, skeptisisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi auditor. Lalu ada variabel interveningnya yaitu kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Untuk analisis data di sini peneliti menggunakan alat analisis data partial square atau yang disebut PLS, yaitu merupakan analisis persamaan struktural atau SEM berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Dalam analisis data ini akan dilakukan dua evaluasi. Yang pertama ada evaluasi outer model. Evaluasi ini digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini ada dua uji validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE di atas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loadings variabel memiliki nilai di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu ada validitas diskriminan yaitu berfungsi untuk menunjukkan apakah indikator-indikator pengukur di suatu konstruk berkorelasi tinggi dengan konstruknya dan berkorelasi rendah atau bahkan tidak berkorelasi dengan indikator konstruk lain. Lalu ada uji reliabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Selanjutnya ada evaluasi inner model. Merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel. Melalui bootstrapping, parameter uji statistik diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural dievaluasi dengan melihat persentase varians yang dijelaskan oleh nilai R2 untuk variabel dependen dengan menggunakan ukuran Stone-Geiser chi-square. Lalu ada uji hipotesis. Lalu kita masuk pada analisis pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum penelitian. Pada penelitian ini responden berjumlah 51 orang. Pengumpulan data dilakukan selama 8 hari yang dimulai 3 Agustus dan selesai pada 11 Agustus 2020. Penelitian ini menyebarkan 60 rangkap kuesioner kepada responden yang kembali sebanyak 51. Sasaran dari penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di seluruh KAP Kota Padang. Nah, dari gambaran umum kita dapat melihat dari tabel di atas, kita lihat gender perempuan berjumlah 19 orang, laki-laki 32 orang, lalu berdasarkan usia, di bawah 25 tahun ada 15 orang, 26 sampai 35 ada 22 orang, 36 sampai 55 tahun ada 11 orang, dan di atas 55 tahun ada 3 orang.
Lalu berdasarkan pendidikan terakhir, responden yang menyelesaikan tingkat pendidikan akhir S1 ada 48 orang dan S2 ada 3 orang. Lalu berdasarkan jabatannya, responden yang mengisi dalam jabatan partner ada 1 orang, senior auditor 2 orang, junior auditor ada 47 orang, lain-lainnya 1 orang. Selanjutnya kita masuk pada deskriptif variabel. Di sini ada kolom deskriptif variabel, rata-rata dan TCR. Nah, nilai rata di sini didapat dari banyak jawaban dikali dengan skor masing-masing jawaban lalu ditotalkan, kemudian dibagi dengan jumlah masing-masing skala jawaban. Sementara TCR didapat dari rata-rata skor dibagi dengan skor paling tinggi lalu dikali 100%. Seperti yang kita lihat, interval jawaban dari responden di sini paling kecil ada 84% dan paling tinggi ada 87%. Di mana hal ini menggambarkan bahwa interval jawaban responden tersebut termasuk dalam kategori yang baik. Lalu ini adalah gambaran outer modelnya. Lalu kita masuk pada uji validitas. Di sini yang pertama ada validitas konvergen. Seperti yang tertera pada tabel di atas, yaitu secara keseluruhan nilai-nilai rata-rata dari average variance extract dari keseluruhan indikator yaitu di atas 0,5, yang berarti indikator tersebut baik. Dari hasil tersebut juga membuktikan bahwa konstruk kompetensi, skeptisisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi, serta pendeteksian kecurangan memiliki validitas yang cukup baik. Lalu masuk pada uji validitas diskriminan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Artinya tiap-tiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik. Seperti contoh, nilai akar AVE variabel korelasi integritas sebesar 0,765. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel integritas dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya. Dengan demikian, syarat diskriminan validity akar AVE telah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai composite reliability terendah terdapat pada variabel kompetensi auditor itu sebesar 0,915, sedangkan yang tertinggi terdapat pada variabel pendeteksian kecurangan itu dengan nilai 0,943. Semua variabel pada penelitian tersebut memenuhi syarat reliabilitas, yaitu composite reliability, yaitu dengan nilai di atas 0,7. Hal ini berarti variabel pada penelitian ini adalah reliable. Lalu ada converge alpha, yang mana nilai converge alpha berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan melebihi 0,7, yang mendukung pernyataan bahwa penelitian ini reliable karena nilai converge alpha-nya telah memenuhi syarat reliability. Selanjutnya masuk pada inner model dan hipotesis. Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa hasil dari R-square untuk pendeteksian kecurangan sebesar 0,753 dan kualitas audit sebesar 0,765. Artinya, variabel pendeteksian kecurangan laporan keuangan dan kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi auditor, skeptisisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi sebesar 75,3% dan 76,5%. Lalu selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu ordinal sample, t-statistik, dan p-value. Berdasarkan dari tabel yang di atas, dapat kita lihat bahwa integritas dan independensi memiliki nilai ordinal sample negatif, yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Selebihnya dapat kita lihat
nilainya adalah positif dan nilai p-value-nya di bawah 0,05 yang menandakan indikator-indikator tersebut berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada analisis variabel intervening atau mediasi. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kompetensi auditor, skeptisisme profesional, dan integritas memiliki nilai p-value di atas 0,05, yang mana artinya variabel intervening atau pendeteksian kecurangan tersebut tidak memediasi hubungan antara kompetensi auditor, skeptisisme profesional, dan integritas terhadap kualitas audit. Lalu selebihnya seperti objektivitas dan independensi memiliki nilai p-value di bawah 0,05 yang menyatakan variabel intervening yang dapat memediasi variabel independen dan dependennya. Baiklah, selanjutnya masuk pada ringkasan hasil penelitian. Yang pertama, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan uji signifikannya adalah signifikan keterangan hipotesis diterima. Yang kedua, skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, signifikan, dan hipotesis diterima. Integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, hasilnya tidak signifikan, dan hipotesis ditolak. Yang keempat, objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dengan hasil signifikan, hipotesis diterima. Yang kelima, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dengan hasil non-signifikan dan hipotesis ditolak. Lalu kemampuan seorang auditor dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan, memediasi hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit, hasilnya non-signifikan, maka hipotesis ditolak. Yang ketujuh, ada kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, memediasi hubungan antara skeptisisme profesional dengan kualitas audit, hasilnya non-signifikan dan hipotesis ditolak. Yang kedelapan, ada kemampuan seorang auditor mendeteksi kecurangan laporan, memediasi hubungan antara integritas dan kualitas audit dengan hasil non-signifikan, hipotesis ditolak. Lalu yang kesembilan, kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, memediasi hubungan antara objektivitas dan kualitas audit dengan hasil signifikan dan hipotesis diterima. Lalu kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, memediasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit dengan hasil signifikan dan hipotesis diterima. Secara keseluruhan dapat dikatakan hipotesis ini yang ditolak dikarenakan responden yang sedikit sehingga hasilnya tidak maksimal. Lalu yang terakhir kita masuk pada penutup, yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, variabel kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Arah hubungan kompetensi auditor dengan kualitas audit adalah positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang akan dikeluarkan. Yang kedua, ada variabel skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Arah hubungannya adalah positif. Hal ini karena bahwa semakin tinggi sikap kewaspadaan dan skeptisisme profesional, maka semakin baik pula hasil audit yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, variabel integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Arah hubungan variabel ini adalah negatif. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya integritas seorang auditor tidak mempengaruhi hasil kualitas audit. Yang keempat, variabel objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Arah hubungannya positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi objektivitas, maka semakin baik pula kualitas hasil auditnya. Yang kelima, ada variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Karena arah hubungannya adalah negatif, hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya independensi tidak mempengaruhi hasil kualitas audit. Yang keenam, kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan tidak memediasi hubungan antara kompetensi auditor dengan kualitas audit. Hubungan variabel tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kemampuan mendeteksi kecurangan pada auditor yang berkompeten tidak akan mempengaruhi hasil auditnya. Lalu yang ketujuh, ada kemampuan auditor mendeteksi
kecurangan laporan keuangan tidak memediasi hubungan antara skeptisisme profesional dengan kualitas audit, karena hubungan tidak signifikan. Dengan begitu, tinggi rendahnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan tidak akan mempengaruhi hasil kualitas auditnya. Lalu, kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan tidak memediasi hubungan antara integritas dan kualitas audit. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kemampuan mendeteksi kecurangan audit yang berintegritas, belum tentu akan menghasilkan hasil audit yang berkualitas juga. Lalu, kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan memediasi hubungan antara objektivitas auditor dengan kualitas audit. Hubungan seperti tersebut memiliki arah hubungan positif yang signifikan. Hal ini berarti kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas audit dengan dibantu sikap objektivitas dari auditornya sendiri. Yang ke-10 ada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan laporan keuangan memediasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit, yang mana menggambarkan bahwa kemampuan auditor mendeteksi kecurangan tersebut dapat mempengaruhi hasil kualitas audit didukung dengan tingkat independensi auditor yang baik. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, pada penelitian ini penulis hanya mengambil sampel pada seluruh auditor yang bekerja di KAP Kota Padang saja, dan penulis hanya menggunakan 5 variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Sementara masih banyak beberapa variabel lainnya mempengaruhi kualitas audit seperti etika auditor, pengalaman kerja, dan fee audit. Lalu adanya beberapa responden yang kurang memahami indikator terdapat pada kuesioner, menyebabkan responden tidak menjawab beberapa pertanyaan dan menyebabkan kuesioner tersebut tidak bisa diolah secara sempurna. Lalu ada beberapa auditor responden yang menolak mengisi kuesioner dengan berbagai alasan. Lalu saran, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil populasi dan sampel yang lebih besar seperti dalam lingkup Sumatera Barat. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah variabel independennya dengan variabel lainnya seperti etika auditor terhadap kualitas audit, sehingga dengan banyaknya variabel yang diteliti bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi KAP untuk meningkatkan kriteria karyawannya. Lalu penelitian selanjutnya disarankan survei dengan metode lain seperti wawancara secara langsung agar jawaban responden dapat diawasi kebenarannya. Lalu diharapkan untuk KAP Kota Padang untuk meningkatkan kualitas audit dengan memperhatikan kompetensi, skeptisisme profesional, integritas, objektivitas, dan independensi auditornya, serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam melaksanakan praktik auditnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.